Kita semua sedang berpuasa pada masa ini. Pada masa Prapaskah ini, apa yang kita pantang dan puasakan? Ada macam-macam. Pada hari Rabu, Abu dan Jumat Agung kita melakukan pantang dan puasa. Dan setiap Jumat seperti hari ini kita melakukan pantang. Walau demikian ketentuannya kita patut bersyukur karena ada banyak umat yang dengan sukacita melakukan pantang dan puasa selama 40 hari penuh. Bahkan bukan hanya berdasarkan ketentuan hanya makan satu kali, tetapi sehari, tetapi ada juga yang melakukan puasa tidak makan dari pagi hingga pada malam, pada sore hari. Ini adalah praktek kesalehan yang patut dipuji, melebihi aturan dan ketentuan. Namun demikian, apa yang jauh lebih penting bukan soal pantang dan puasa dari makanan, tetapi pantang dan puasa dari perkataan dan perbuatan yang mungkin membuat kita berdosa. Kita bukan hanya berpantang mulut dan perut, tetapi juga berpantang hati dan budi yang memberi energi untuk menggerakkan tangan dan kaki berbuat sesuatu kepada sesama yang mungkin merugikan. Sebagai contoh misalnya saudara-saudari, seorang bapak pulang dari kerja membawa martabak telur karena tahu bahwa istrinya sangat suka dan anaknya makan banyak kalau martabak telur spesial. Jadi dengan senang pulang kerja. Sore itu mereka makan dengan senang sambil bergurau. Tiba-tiba anaknya berkata sadar, "Pak, bukankah sekarang ini hari Jumat, hari pantang?" Ayahnya kaget, menyesal juga. "Aduh, Papa lupa, maaf. Biarlah apa yang sudah ada pada mulut kita makan." Ibunya langsung meledak marah. "Dasar iblis menggoda orang berpantang. Jadi batal kita, berdosalah semua." Suaminya menjawab, "Oh, kita bukan ibu yang sekarang malah berdosa. Ma, bukankah kita harus berpuasa hati juga? Bukan sekedar makanan. Saya kan sudah meminta maaf." Saudara-saudari yang terkasih, melalui Yesaya Allah mempertanyakan puasa yang dilakukan oleh umat Allah, sementara mereka tetap melakukan perbuatan yang tidak pantas pada sesamanya, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang menyakitkan sesama. Umat merasa sudah berpuasa dengan luar biasa, tetapi puasanya rupanya bukanlah puasa yang diminta oleh Allah. Padahal puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah mendekatkan diri pada Allah hingga dapat menghadirkan kerahiman Allah kepada sesama. Puasa bukanlah tujuan, tetapi jalan untuk makin dekat dengan Tuhan, untuk makin sehati sepikir dengan Allah, hingga perkataan dan perbuatannya sungguh menunjukkan kasih dan bela rasa Allah yang murah hati. Sukacita dalam Tuhan dan damai sejahtera dengan sesama adalah buah dari puasa yang dikehendaki Allah, apapun puasanya, apapun pantangnya, berapa lama pun puasa dan pantangnya. Maka saat ditanya mengapa para murid tidak berpuasa, Yesus menjawab dengan kiasan yang membawa refleksi kepada mereka yang mendengarkannya. Mengapa harus berpuasa? Kalau ternyata kini mereka sedang bersuka cita, ada dekat dengan Tuhan dan ada damai sejahtera karena rukun dengan sesama bagaikan sedang ada dalam pesta pernikahan. Saudara-saudari yang terkasih, pantang dan puasa makanan atau pantang dan puasa dari kebiasaan tertentu adalah perbuatan terpuji yang patut kita lakukan. Apa hasilnya? Apakah kita makin dekat dengan Tuhan dan makin berbela rasa dengan sesama? Yang jauh lebih penting adalah berpantang dan berpuasa makanan dan kebiasaan tertentu yang disertai dengan menahan diri untuk tidak mengatakan atau tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan menyakiti
sesama. Buah pantang dan puasa yang berkenan pada Allah adalah hati yang berbelas kasih dan penuh pengampunan, budi yang terarah pada kesejahteraan sesama, dan materi yang siap dibagikan ketika kita mempunyai kelebihan atau ketika kita menyaksikan ada orang yang lebih membutuhkan. Kita bagikan, kita berikan dengan sukacita pada mereka yang sungguh membutuhkan. Hingga pantang dan puasa bukanlah tujuan kita, tetapi jalan untuk makin dekat kepada sesama dan makin memancarkan belas kasih Allah dalam hidup sehari-hari.